Oke teman-teman, sahabat Yedidia ini, sahabat Tuhan, teman Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat Tuhan. Kita kembali di obrolan santai ringan berbobot. Kali ini saya kedatangan atau ketemu atau kita akan ngobrol dengan teman lama saya juga, kenalnya udah lama, baru komunikasi lagi, ketemu lagi setelah sekian lama. Kita kenalin, manggilnya aku apa ya, Ebi atau apa ya? Boleh langsung kenalan, Bu? Panggilnya Ebi aja, nama aku Rebecca sih, cuman panggilannya Ebi. Oke. Bu Ebi atau Tante Ebi atau Bu Ebi? Bu Ebi, Ebi aja, nggak usah Bu-buan. Oh, iya oke. Di kisah atau ceritanya si Ebi ini, saya tertarik setelah sekian lama cerita ngobrol gitu ya. Dia kan sekarang kan banyak banget cerita hidupnya dia tuh yang menurut aku sih Tuhan nyata campur tangan dalam setiap kehidupan umatnya atau anak-anaknya, termasuk salah satunya anak kesayangannya dia nih, Ebi ini sendiri. Banyak ada frame-frame atau part-part cerita yang gue pribadi atau aku pribadi nih ngelihat banget gitu loh bahwa campur tangannya dia terhadap Ebi ini keren banget gitu. Nah tapi kita nggak cerita dari awal gitu karena nanti kita ketemu lagi lah di satu-satu video yang lain lah gitu ya, tema yang lain. Nah sekarang mungkin gue lebih banyak mau nanya nih yang soal dia ini kan sekarang kan yang setahu gue lu ngajar di ABK ya, Bu ya, Ep ya. Iya, aku sekarang sebenarnya sih aku basicnya ngajar sekolah. Jadi selama 20 tahun aku ngajar TK, SD gitu ya. Ya, terus sekitar tahun 2014-2015 tuh aku ada kayak kok ngajarin anak special needs kok beda aja gitu loh, kayak kita ngajarin anak yang udah bisa sama ngajarin anak yang emang belum bisa sama sekali itu beda rasanya. Kan maksudnya udah bisa gimana ya, maksudnya kalau ngajarin anak yang non ABK itu ya kita ngajarin gitu kan, tapi kalau yang ABK itu kayak ada challenge-nya gitu, kayak ada tertantang lah gitu, ikut beberapa training, terus dari situ aku benar-benar fokus hanya ngajar untuk anak kebutuhan mati ya, one on one aja gitu. Jadi fokusnya emang di situ, jadi seperti boleh dibilang guru / terapis gitu. Guru dan terapis. Iya. ABK tuh guru atau terapis. ABK tuh memang singkatan resmi ya dari anak kebutuhan khusus ya. Iya, ABK itu singkatan dari anak berkebutuhan khusus. Ya buat teman-teman yang lain mungkin yang udah tahu banyak ya, tapi kita kan perlu sampai juga ABK anak kebutuhan khusus. Nah, berarti udah berapa lama Bu kalau sampai sekarang nih? Kalau sampai sekarang itu sudah aku dari 2014, sekarang mungkin 5-6 tahunan ya, fokus di ABK aja. 5-6 tahun ya. Tadi kan sempat cerita awal-awalnya ada challenging ya kalau untuk ngajar ABK ya. Iya. Boleh ceritain nggak atau boleh tahu nggak sih ini challengingnya maksudnya gimana nih, dalam hal apa nih? Challengingnya sih, kalau challengingnya gini ya, kalau kita ngajar anak biasa ya normal. Sorry, ini berisik nggak sih? Ini kita lagi berisik nggak? Lumayan sih. Backgroundnya berisik nggak? Lumayan ya, sebentar ya. Iya. Ya, sorry soalnya. Nggak apa-apa. Jadi gini, kalau untuk kita
ngajar anak ABK dan anak yang istilahnya biasa itu it's different ya, jadi beda. Jadi challengingnya adalah bagaimana membuat dia yang tadinya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar menjadi bisa beradaptasi. Jadi karena kebetulan aku spesialisasinya di anak autism, anak yang menderita autism atau ADHD. Jadi aku di situ berusaha untuk mengajarkan dia supaya bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan luar. Jadi kalau dia keluar itu dia bukan orang yang harus adaptasi sama dia. Jadi dia bisa istilahnya beradaptasi dengan lingkungan yang di luar itu gitu loh. Oke. Nah, dari pertama kali nemuin anak ABK ini ya, pengajaran anak ABK ini. Yang paling sulit untuk ngajar mereka berinteraksi itu gimana, Bu? Dalam hal apa? Yang paling sulit itu dalam hal bersosialisasi. Pertama ya, sosialisasi, karena anak autism itu cenderung dia seperti punya dunianya sendiri ya. Jadi untuk mengajarkan mereka bersosialisasi, istilahnya keluar dari dunianya dia dan aware dengan lingkungannya itu butuh waktu pertama. Terus mengajarkan anak itu autism berkomunikasi. Bagaimana cara dia berkomunikasi, karena biasanya anak-anak autis ini punya kendala dengan komunikasi skillnya mereka. Dia tidak bisa komunikasinya tuh dua arah gitu loh. Dia biasa menerima instruksi aja, tapi begitu dia untuk mau mengungkapkan sesuatu dia nggak bisa gitu loh. Itu yang paling sulit sih. Oke. Jadi dan, feedbacknya memberikan feedbacknya dia agak kesulitan. Iya. Nah, kalau menurut Ebi sendiri, ini anak-anak ini kan, kalau aku sih ya taunya sih atau dengarnya sih ya, persepsi aku kan anak kebutuhan khusus gitu kan. Nah, khususnya ini kan dia punya, tadi kan seperti dijelasin, punya dunia sendiri, punya imajinasi sendiri gitu ya. Gitu ya. Itu yang paling selain komunikasi tadi nih, misalnya gini, komunikasi dalam hal apa nih? Misalnya kayak contoh komunikasinya, berkomunikasi gimana? Ya, misalkan umpamanya kalau misalkan Anda nanya, kamu makan apa hari ini? Belum tentu dia bisa langsung jawab. Jadi dia belum bisa bereaksi untuk pertanyaan. Kadang ada yang belum bisa bereaksi, tapi tergantung dari istilahnya kondisi mereka. Ada yang severe, agak parah, ada yang tidak terlalu parah, ada yang tidak malah ringan gitu loh. Jadi itu semua tergantung dari diagnosa dokter juga. Gitu. Mereka tuh bisa keluar dari situ nggak sih? Kalau sembuh sih enggak, tapi kalau yang kita di sini sebagai terapis ini diajarkan untuk membuat mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi mereka harus diajarkan self help skill-nya, kayak cara mengurus diri sendiri, kayak cara mandi, cara makan, cara ke toilet gitu kan. Terus hal-hal seperti itu, hal-hal kecil itu kita harus ajarkan ke mereka, karena banyak kan anak-anak ini karena mungkin ya autism itu, jadi dia itu tidak aware gitu loh, kayak hal-hal kayak gitu loh. Jadi gitu kita harus ajarkan ke dia. Jadi perkembangan anak autism itu atau anak-anak kebutuhan yang kayak autism itu tuh jauh. Jadi kalau umpamanya umurnya 4-5 tahun, cara berpikirnya itu baru untuk anak 3 tahun gitu loh, atau 4 tahun. Jadi dia cara berpikirnya jauh di bawah dari umurnya gitu loh. Oke. Gitu. Nah, di pelajaran-pelajaran yang diajarin apa aja, Bia? Pelajaran umum gitu? Kalau enggak, yang sebenarnya sih tergantung umurnya sih. Kalau masih kecil atau 3 tahun atau 4 tahun lah ya, itu biasanya diajarin tuh ya itu seperti saya bilang, self help skill, cara dia mandiri ya, kayak mandi sendiri, makan sendiri, ke toilet sendiri, itu kita ajarin. Terus pertama cara dia
memegang sesuatu karena banyak kan tendensi anak-anak yang autism itu lemah di bagian fine motornya juga. Jadi itu di situ kita kuatin. Terus kita ajarin dia untuk gross motor dalam artian olahraga untuk otot besar. Jadi kayak lari, loncat itu juga. Terus lebih ke sensori. Jadi kayak sensori aktivitas itu kayak mereka belajar. Karena biasanya anak-anak ini punya sensory issue. Mereka tuh ada beberapa anak autism yang sensori dengan suara berisik nih. Kayak misalkan suara musik begini nih. Itu terlalu besar, mereka tuh langsung bisa teriak atau bisa lari gitu ya. Atau dia itu namanya sensory issue dengan pendengaran. Atau dia sensori dengan apa yang dia pegang. Misalkan dia pengen banget pegang yang kayak pasir, suka main pasir, senang main pasir gitu, itu sensori juga gitu. Jadi atau yang suka gigit mulutnya tuh suka ngegigit sesuatu, itu juga sensori issue. Jadi anak-anak ini tuh punya, boleh dibilang ada masalahnya tuh ada banyak, cuman ya itu kita harus bantu mereka bisa overcome. Jadi kalau misalkan kayak dia ada sensory issue, umpamanya pas biasanya sensory issue itu keluar kalau dia sudah dalam kondisi yang tensinya tinggi banget lah, intens banget gitu. Nah itu biasanya kita kasih untuk penenangnya gitu, untuk to calm him down gitu sih. Kayak gitu, ngerti nggak? Agak banyak istilah-istilah yang iya seru sih, tapi ya gue dari tadi dengerin ini ya, tadi ngobrol ya, dia terlintas di kepala gue tadi, kalau anak-anak itu punya punya mengalami ABK itu ya, dan mereka diajarin soal agama atau apa, atau berdoa gitu Mas? Oh, tergantung dari bapaknya sih ya. Puji Tuhan sih selama aku ngajarin anak-anak yang aku ajarin tuh mayoritas Kristen. Ada satu sih yang memang berbeda. Jadi aku kalau anak aku sendiri pribadi aku Kristen, jadi aku ajak mereka berdoa juga. Jadi mereka belajar berdoa gitu loh. Seperti itu sih. Nah, cuman kalau ada juga yang saya pernah handle anak yang memang kebetulan berbeda iman dengan saya, dan di situ emang challenging sih. Saya juga bingung kan. Cuman ya biasanya sih ya puji Tuhan ya. Dia kebetulan ini kesaksian ya. Dia tuh kebetulan tuh waktu dari awal saya pegang, dia itu tidak bisa bicara. Jadi pada saat saya pegang itu dia sama sekali nggak bisa bicara, buka mulutnya juga agak susah gitu ya, punya problem dengan mulutnya. Jadi otomatis kita pas ngajarin dia tuh bahasa Tarsan lah gitu ya. Itu butuh proses ya untuk dia akhirnya mau buka mulut dan mengeluarkan suara yang sesuai aku mau gitu ya. Itu proses sekitar hampir 8 bulanan. Dan puji Tuhan sampai 2 tahun lah aku pegang dia bisa ngomong kata mama. Jadi mamanya tuh sampai sedih campur happy. Bapaknya juga akhirnya senang karena bapaknya anaknya bisa ngomong daddy gitu ya. Jadi itu satu sukacita sih dalam hati aku. Karena akhirnya ya itu juga pakai doa sih. Setiap hari aku tumpang tangan aja, aku bilang Tuhan biar ini jadi kesaksian gitu loh buat mereka. Dan akhirnya ya dia dulu sampai umur sekitar 4 tahun dia terapi, dan sekarang udah masuk sekolah biasa gitu loh, sekolah reguler anak-anak yang bisa buat istilahnya dia bisa yang normal lah, sekolah biasa gitu loh. Kayak gitu. Berarti sekarang anak tersebut udah sekolah di sekolah reguler gitu ya, sekolah normal gitu ya? Iya, reguler. Kan iya, karena gini, ada beberapa anak autism juga bisa sekolah di sekolah reguler. Makanya tergantung dari levelnya, apakah dia mild, apakah dia severe, apakah dia yang lebih tinggi, itu semua tergantung dengan dengan ininya dia, diagnosa dokter juga gitu. Berarti goalsnya tuh kalau mereka itu goalsnya yang paling ini ya sekolah di sekolah normal gitu ya, sekolah reguler gitu ya?
ya diusahakan bisa di sekolah reguler gitu loh. Oke. Gitu. Waktu walaupun ada beberapa yang di sekolah reguler, dia pakai guru pendamping, namanya shadow teacher, guru pendamping. Jadi didampingin guru terus kemana-mana gitu. Oke. Gitu. Nah, waktu tadi tuh ya, tadi kan bilang sempat 8 bulan sambil doain, sambil berdoa, sambil lumpang tangan gitu ya. Itu orang tuanya no problem gitu. Itu kan kita sebagai guru, kalau kita kerja kita patut mendoakan murid-murid kita ya. Jadi itu salah satu dalam doa pribadiku. Jadi saat aku berinteraksi sama dia, aku juga berdoa gitu loh. Karena ya istilahnya kita sebagai guru ada beban moral juga. Ini anak kalau nggak berhasil gimana, tanggung jawab kita sebagai guru ke orang tua gitu kan, pasti akan tanya kok nggak ada progres ya anak saya gitu. Tapi ya kita sebagai, ya kita harus memberikan progres lah ya gitu loh. Dan emang itu satu keinginan aku sih ya, achievement lah. Kalau emang sampai dia ada progres berarti aku berhasil kan gitu loh istilahnya. Bisa lah dia gitu loh itu. Iya. Itu resepnya resep guru sendiri lah ya. Iya sih, itu based on pengalaman sih. Jadi semuanya sih sebenarnya based on pengalaman, experience yang aku udah jalanin ya selama kurang lebih 20 tahun, hampir 25 tahun ngajar gitu loh. Jadi iya, jadi intinya udah aku bandingkan lah gitu loh. Ini yang bisa, ini yang nggak bisa, ini yang cocok, ini yang nggak cocok, kayak gitu. Tuh, gue aja baru tahu udah 25 tahun ngajar. Iya, aku tuh ngajar. Jadi gini nih, aku tuh dulu awalnya ngajar. Pertama kali tuh aku ngajar umur 14 tahun, ngajar sekolah minggu. Jadi ya aku ngajar sekolah minggu. Setelah ngajar sekolah minggu, SMA, lulus SMA tuh aku mesti kuliah kan kebetulan nggak dibayarin orang tua. Jadi aku nyari duit sendiri. Nah, karena untuk bayar kuliah aku harus kerja. Nah, satu-satunya aku bisa skill yang aku punya dari sejak selesai SMA itu hanya mengajar. Jadi akhirnya aku coba ngelamar jadi guru TK lah. Diterima. Jadi aku kuliah sambil kerja. Jadi aku kuliah tuh dari tahun kerja itu dari tahun 1999. 99 sampai sekarang. Enggak tahu tuh udah berapa tahun tuh. Enggak, tadi bilangnya 25 tahun udah. 25 tahun bukan sih, coba jangan salah lagi. 23 tahun, Deng. Exactly, 23 years old. Iya, 23 tahun. Iya, kurang 2 tahun. Iya. Jadi udah lama lah. Waduh. Udah. Iya, udah tua. Udah banyak ngalamin macam-macam murid ya, macam-macam karakter. Iya. Udah banyak sih. Gitu. Jadi selama ngajar banyakan memang yang seiman atau yang ini? Variatif sih. Variatif ya. Gak semuanya seiman. Iya, gak semuanya seiman. Jadi banyakan tuh lebih ke ya universal aja, universal. Oke. Tapi yang ngajar ABK ini baru 6 tahun belakangan ini ya? Iya. 6 tahun belakangan ini ya? 5 tahun lah ya, 5 tahun. 5 tahun belakangan ini ya. Itu yang paling kuat atau yang paling kenceng lu tuh bisa milih untuk atau terpanggil untuk ngajar itu gimana? Itu kan panggilan, yang ngajar tuh panggilan loh. Setahu gue sih. Iya, pertama sih emang kepaksa dulu awalnya. Karena ya kayak aku bilang, skill aku satu-satunya untuk kerja sambil kuliah itu cuma ngajar. Tapi lama kelamaan udah kayak mendarah daging gitu loh. Aku sempat coba sih ngelamar kerja karena waktu itu aku lulusan sarjana bahasa Inggris ya. Jadi aku coba ngelamar kerja untuk jadi sekretaris. Udah di interview di perusahaan besar internasional juga terkenal lah gitu. Udah lolos interview pertama, interview kedua, interview ketiga, begitu sampai ke direkturnya, kayaknya kamu lebih cocok jadi guru. Iya. Jadi ya udah
balik lagi ke guru gitu loh. Jadi emang bukan bidangku lagi lah kalau nggak guru atau ngajar gitu loh. Kayaknya gitu. Udah polanya gitu. Iya, lifetime job. Waduh. Ya Tuhan tempatin lu di situ kayaknya tuh ya. Iya, jadi kayak ini gue sih, kayak emang di mana Tuhan mau pakai gue untuk Tuhan kan mau kita untuk menjadi berkat bagi orang. Betul. Nah, kita bisa menjadi berkat bukan hanya buat anaknya saja, tapi juga buat orang tuanya gitu. Betul. Loh. Dari hasil yang dia lihat dari anaknya itu juga bisa satu berkat gitu loh. Dari cara kita mengajar itu juga menjadi satu berkat buat orang tua. Dan jadi ya inilah bidang yang aku jalanin sekarang ini gitu. Iya. Nah, ya Yesus juga ngajar kan? Iya, makanya. Iya kan, dia juga ngajar kan. Ininya dia, ini kan ngajar. Caranya kan ngajar untuk memberitakan ini. Kalau dari anak-anak yang tadi ya, contoh ya, gue tertarik tadi itu yang akhirnya dia bisa sekolah di sekolah normal ya, sekolah reguler ya. Yang setelah kita doakan, setelah kita ini, itu proses berapa lama tuh? 2 tahun, enggak sih 2 tahun. Jadi sebenarnya sih goalsnya setiap orang tua itu kan gini, untuk orang tua sendiri, aku rasa mereka tuh juga ada satu kerinduan bahwa anak-anak mereka tuh memang mereka ada kebutuhan khusus, tapi mereka pingin anaknya bisa sekolah di tempat sekolah biasa, bukan sekolah khusus kebutuhan khusus ya. Jadi mereka berharapan gitu ya, mempunyai satu harapan. Dengan dia menterapi anaknya tuh at the end bisa beradaptasi dengan sekolah yang biasa gitu loh, baik dari segi pembelajarannya, dari segi sosialisasinya gitu loh, sehingga ya istilahnya walaupun dia ada sesuatu yang kekurangan tapi dia bisa mengikuti mainstream gitu loh. Itu banyak sih parents yang punya keinginan seperti itu untuk bisa ke sana gitu loh arahnya. Gitu. Kalau aku jujur aja ya, aku tuh setiap hari aku cuma bilang, Tuhan aku nggak sanggup nih. Misalkan ada momen anaknya tuh, karena anak autism itu ada kadang dia meltdown. Meltdownnya tuh berbeda-beda. Ada yang teriak-teriak, nangis-nangis, guling-guling di lantai. Ada momen, karena kita juga manusia ya, kebatasan sabar kita juga kadang, aduh Tuhan, gimana nih? Kayaknya sabarku udah. Ya, itu sih aku kayak, ini aku berdoa tiap hari bahwa Tuhan, aku mau ngajar. Aku tahu kalau aku pakai kekuatan sendiri nggak bisa. Aku butuh kekuatanmu, karena jujur untuk menjadi sabar itu bukan hal mudah gitu loh ya. Menghadapi anak-anak yang kita ngomong dia belum ngerti, kita coba kasih tahu begini dia maunya begitu, gitu kan. Terus dia maunya guling-guling, marah-marah. Itu butuh kesabaran. Tapi emang penting banget kalau buat aku tuh doa itu penting banget, karena aku benar deh kalau nggak karena Tuhan yang kasih aku kemampuan tuh bisa menghandle mereka, itu aku nggak mungkin bisa gitu loh. Karena to be honest ya, kita hidup kan bukan hanya ngajarin mereka, ada juga keluarga atau masalah-masalah dalam hidup kita yang membuat kita kadang mengganggu pikiran kita, apalagi pada saat kita kerja gitu kan. Bagaimana saat kita kerja, masalah-masalah kita yang ada di otak kita tuh kita taruh dulu nih. Terus sekarang kita harus ngadepin, karena kan kita human kita bekerja dengan manusia ya. Jadi emosi itu efek banget gitu loh. Jadi emang benar-benar kayak aku tuh kalau mau kerja tuh kayak oke, aku ada masalah saat ini mungkin dari luar gitu ya. Aku harus taruh dulu nih, geserin dulu nih masalah nih, taruh di sini. Sekarang bikin bisa dibilang poker face. Poker face atau ya berusaha untuk ya itu, karena bukan karena Tuhan sih nggak mungkin ya. Karena itu harus dari hati juga. Toh anak juga bisa merasakan mana yang tulus, mana yang nggak tulus gitu loh. Saat kita mengasihi anak itu dengan tulus, itu akan terasa. Tapi saat kita tidak bisa mengasihi dia dengan tulus gitu ya, itu juga beda reaksinya. Jadi it needs God's help gitu loh, to love this kind of children gitu ya. Butuh kasih Tuhan untuk bisa mengasihi anak-anak seperti ini.
gitu. Oke. Ya, itu gue tertarik tuh terakhir tuh, berarti tulus ya. Apa namanya? Berarti bahkan anak-anak seperti itu pun malah lebih peka ya soal ketulusan ya, ketulusan kita ngajar gitu ya. Iya, karena kan gini ya sensitif lah anak-anak itu kan gini ya, anak-anak seperti ini kan kita yang harus mengerti dia, bukan dia mengerti kita, ya kan? Nah, kalau kita tidak tulus mengasihi dia, kita susah untuk mengerti dia, dan at the end, aduh gue capek deh ngajarin dia, udah gue menyerah gitu kan. Tapi saat kita tulus, oh ya kita tahu bahwa mereka belum mampu untuk bisa mengerti apa yang kita mau, jadi kita harus pelan-pelan, prosesnya harus ada untuk sampai nantinya dia akan mengerti apa sih yang kita mau gitu loh. Jadi karena anak ini kan butuh proses untuk mempelajari sesuatu tuh butuh waktu gitu loh. Tidak langsung kita ajarin sekarang dia langsung ngerti, enggak. Beda dengan anak normal. Kalau anak seperti ini tuh harus berulang-ulang kali dengan struktur yang sama, pola yang sama, di-repeat terus, diulang terus sampai nanti mereka terbiasa gitu loh. Itu sih. Oke. Berarti berangkat dari berangkat dari rumah bahwa dengan doa timbul ketulusan untuk mengajar anak-anak tersebut sehingga anak-anak tersebut bisa mengerti atau menerima atau merasakan ketulusan kita sehingga dia sendiri bisa convert nyaman dan mau berkembang dengan kita gitu ya, kurang lebih ya. Seperti itu. Ya itu ya memang perlu banyak doa untuk menghadapi segala sesuatu memang. Iya, makanya gak cuma sebuah pengetahuan sih. Emang tanpa pertolongan Tuhan, jujur untuk menjadi kayak istilahnya gini, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus tuh harus pikul salib ya, terus gimana orang-orang di situ menyakiti dia kayak gitu-gitu. Kalau aku jadi Tuhan Yesus, aku sih gue nggak terima, gue nggak bikin dosa gitu kan. Tapi di situ kita bisa belajar bahwa Tuhan mau kita seperti dia gitu. Nah di sini juga pun aku pun banyak belajar bahwa dalam bukannya gue Tuhan Yesus enggak, maksudnya menjadi sabar terhadap apa yang kita hadapi dalam dunia ini gitu loh. Mungkin kadang orang bilang sabar manusia ada batasnya, justru karena itu manusia itu pasti ada batasannya, tapi dengan kita punya Tuhan, Tuhan kan tidak terbatas. Nah Tuhan yang mampukan kita untuk bisa menjadi lebih sabar gitu loh. Bener nggak? Bener dong. Bener ya. Kan dari konsepnya. Jadi bener. Iya. Jadi konsepnya sih kayak gitu. Jadi karena ya kalau sebagai manusia terbatas, gue sebagai manusia terbatas banget. Tapi karena ada Tuhan di dalam gue dan gue mengaktifasi Tuhan, nah itu yang membuat gue mampu atau dimampukan untuk bisa melakukan hal-hal yang menurut manusia kok susah gitu loh, atau menurut orang lain kok susah gitu loh gitu. Dan dari situ tau nggak, aku dari sejak belajar ngurusin anak-anak kebutuhan khusus, aku menghadapi orang-orang dewasa yang menyebalkan secara daging atau secara menyebalkan lah attitude-nya itu pun kita jadi lebih sabar gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Maksudnya itu gue nggak mau mengotori pikiranku dengan hal-hal yang negatif gitu. Jadi lebih kayak ya udahlah. Jadi gini, kita lebih banyak pakai hati dan lebih ya udah deh Tuhan, apa-apa, ampunin aja orang kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu mau cepat sakit hati sih sama orang sekarang gitu loh. Mungkin kalau dulu aku bisa ya. Dulu aku juga nggak terlalu sabar banget. Tapi ya sekarang ya Tuhan mau aku lebih ya sabar aja gitu loh. Jadi ya trainingnya di anak-anak ini gitu. Jadi kursus kesabarannya dalam kehidupan di mengajari anak-anak dengan ABK ini ya. Iya benar. Aku merasakan gini loh, apa yang aku pelajari dalam mengurus anak-anak kebutuhan khusus ini, aku dapat aplikasikan juga ke kehidupan aku dalam sehari-hari gitu ya. Itu sabar menghadapi orang, lebih bisa mengerti psikologi orang secara gimana sih kalau orang itu begini gitu loh. Jadi ya emang apa ya
ya begitulah. Jadi apa namanya orang yang dianggap kurang di dunia ini malah dapat memberikan suatu pelajaran positif untuk kehidupan orang yang dianggap tanda kutip lebih atau normal. Iya, begitu sih. Kurang lebih begitu ya. Iya. Iya, seru ya. Apa namanya? Ya, dan kita juga sebagai manusia atau sebagai orang ini juga kita bisa juga belajar dari anak-anak kebutuhan khusus, karena gini loh, banyak kan orang kalau ada anak kebutuhan khusus malah diliatin dia kebutuhan khusus. Justru kalau kita bertindak biasa aja mereka akan lebih senang ketimbang kita pelototin gitu loh. Itu tendensi orang sih ya, karena kan kalau udah melihat sesuatu yang aneh dari seseorang gitu ya, kita langsung tendensinya ngeliatin, ih kok beda sih gitu loh. Nah itu yang agak nggak bisa sih gitu. Kalau kita ngelihat sesuatu yang aneh sama orang, ya Tuhan ciptakan kita berbeda dengan yang lain gitu kan. Jadi kita nggak bisa melihat orang tuh kok beda gitu. Iya kan gitu. Benar. Kelebihan kekurangan tuh pasti ada gitu loh. Benar. Oh ini nih aku dapat. Jadi kita bisa lebih mengerti. Aku pribadi bisa lebih mengerti bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan gitu loh. Jadi saat aku menghadapi orang dewasa yang punya kekurangannya menyebalkan, jadi aku bilang itu kekurangan dia lah. Gitu loh. Jadi itu kekurangan dia, ya udahlah gitu loh. Kayak gitu sih konsepnya. Oke. Ya, buat teman-teman semua yang ada di nonton ya di DMI channel ini. Tadi saya sebelumnya sama dia udah ngobrol kira-kira kurang lebih 5 sampai 10 menit. Jadi kita udah hampir setengah jam nih sekarang nih. Lebih kayaknya ya. Hasil perbincangan kita yang hari ini sekarang nih di video ini, menurut saya sih dapat banyak pelajaran penting ya, atau namanya kita dapat informasi penting ya, bahwa tadi ya kesabaran, ketulusan, orang yang dibalik orang yang dianggap biasanya lemah atau kurang atau tidak normal, bahkan mereka bisa mengajarkan kita sesuatu yang lebih normal daripada orang normal. Benar. Selalu ada Tuhan tuh selalu punya cara di balik kekurangan ya ada pelajaran pasti yang ada kelebihan. Betul, ada kelebihan yang kita harus belajar gitu. Bukan bisa belajar, harus belajar malah gitu kan, supaya lebih sempurna ya. Supaya lebih apa sih namanya, lebih normal. Kalau janjian kita yang nggak normal, pasti di mata mereka kita yang nggak normal kan? Iya. Ya bisa ya. Jadi. Iya dong. Gitu. Ya. Tuhan Yesus keren. Di kehidupan tadi dari cerita-cerita ini sendiri sih, kalau saya pribadi banyak dapat ya, artinya lebih banyak lagi tahu bahwa yakin atau bukan yakin sih, nambah lagi bahwa sesuatu hal yang kita anggap biasa aja jadi luar biasa di tangan Tuhan, terutama dalam kehidupannya Abby ini sendiri, teman kita. Oke, teman-teman, kita udah sampai di akhir ya, Abby ya. Thank you banyak atas waktunya. Sama-sama. Nanti thank you. Cerita-cerita yang lain kita ketemu di video-video yang lain ya. Ceritanya dia tuh seru loh sebenarnya loh. Apa kisah kehidupannya dia tuh kayak sinetron loh, lebih loh. tapi dia kuat, dia tuh kuat karena ya Tuhan bikin kuat. Karena Tuhan. Karena Tuhan sih. Betul. Oke, thank you banyak. Ketemu lagi ya nanti. Kalau misalnya suatu waktu misalnya lu tiba-tiba pengen ngomong apa atau ada yang mau disampaikan gitu kan dari Tuhan atau dari ini, boleh kabarin gue, ntar kita bikin juga. Oke. Sip. Sorry ya kalau agak berisik. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga ini di luar. Ngopi. Oh, kita kan ini kan ngopi sambil ngobrol. Ngopi sambil ngobrol, benar. Yes. Thank you banyak, Abby. Thank you. Nanti kita ketemu lagi. God bless. Shalom buat semuanya. God bless. Shalom. Bye.